Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Barbar, kembali lagi bersama Bareng-Bareng Channel. Oh iya, gimana kabar kalian nih? Sehat kan? Semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya, seperti biasanya. Amin. Oh iya, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada Bro Barbar yang kemarin telah antusias ikut menjawab pertanyaan dari Mimin. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, seperti sebelumnya, admin akan memberikan pertanyaan di akhir cerita nanti. Dan bagi siapa yang aktif menjawab di kolom komentar, bukan hanya di konten ini saja, tapi juga di konten-konten selanjutnya, sewaktu-waktu akan mendapatkan reward spesial dari Mimin. Eits, tapi jangan khawatir, di channel ini kalian insya Allah akan selalu mendapatkan kisah-kisah berhikmah inspiratif yang bisa memotivasi kita menjadi pribadi yang lebih baik. So, kisah yang dibagikan kali ini kisah yang akan membuat kita sadar bahwa ternyata untuk bisa memberi ataupun bertindak itu tidak harus menunggu mampu terlebih dahulu. Karena sejatinya tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. So, beginilah kisahnya. Di suatu senja sepulang kantor, Pak Daniel masih berkesempatan untuk merawat tanaman di depan rumahnya, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Dikala tangan sedikit berlumuran tanah kotor, terdengar suara pertanda suara tukang somai lewat. Sambil menyeka keringat, Pak Daniel hentikan tukang somai itu dan memesan beberapa porsi somai setelah menanyakan anak-anak asuhnya. Siapa yang mau somai? Mau, Pak. Secara serempak dan kompak anak-anak asuh Pak Daniel menjawab. Selesai makan somai, lalu Pak Daniel membayarnya. Ada satu hal yang menggelitik pikiran Pak Daniel selama ini ketika dia membayarnya. Ternyata si tukang somai memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu di dompet, dan yang lainnya ke kaleng bekas kue semacam kenceleng. Lalu Pak Daniel bertanya atas rasa penasaran Pak Daniel selama ini. Mang, kalau boleh tahu kenapa uang-uang itu Mang pisahkan? Mungkin barangkali ada tujuannya. Oh ini, ya Pak, Mang sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang somai yang sudah berlangsung hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja sih. Mang hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak Mang dan mana yang menjadi hak orang lain. Tempat ibadah misalnya, dan mana yang menjadi hak cita-cita penyempurna iman Emang. Maksudnya? Pak Daniel melanjutkan bertanya. Iya Pak, kan agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Mang membagi 3 dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Emang dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang somai, Mang selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja Pak. Dan yang terakhir, uang yang masuk ke kenceleng karena Mang ingin menyempurnakan agama yang Mang peguh, yaitu Islam. Bukankah Islam mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji? Ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar Pak. Maka Mang berdiskusi dengan istri Mang, dan alhamdulillah istri Mang pun ternyata menyetujuinya. Sehingga di setiap penghasilan harian hasil jualan somai ini, Mang harus menyisihkan sebagian penghasilan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi, alhamdulillah Mang dan istri akan melaksanakan ibadah haji Pak. Seketika hati Pak Daniel begitu sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si Emang tukang somai tersebut belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik kata tidak mampu atau belum ada rezeki.
Terus Pak Daniel pun melanjutkan sedikit pertanyaan sebagai berikut. Iya, memang bagus. Tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, Mang. Termasuk memiliki kemampuan dalam biaya. Si Mang menjawab, itulah sebabnya Pak. Mang justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu ini. Karena definisi mampu bukan haknya Raffi Ahmad, bukan haknya Baim Wong, bukan hak pula Deddy Kobuzer, Pak. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri, Pak. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang tidak mampu, ya maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri sendiri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangannya, Allah akan memberi kemampuan pada kita. Bukankah dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku. Masya Allah, sebuah jawaban elegan dan indah dari seorang tukang somai. Ia mengutip hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum muttafaqun 'alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih. Pada akhirnya Pak Daniel pun tidak bisa berkata lagi karena terkesima dengan jawaban indah dan elegan dari tukang somai tadi. Nah, gitu bro barbar. Semoga kisah tadi bisa menjadi motivasi dan bisa mengubah mindset kita bahwasanya ternyata kalau sudah ada niat dengan diiringi husnudzon atau berbaik sangka kepada Sang Kuasa, sebenarnya istilah tidak mampu itu tidak ada. Jadi pertanyaan kali ini, dari tukang somai yang diceritakan tadi, ia memisahkan uangnya menjadi berapa bagiankah? Dan digunakan untuk keperluan apa saja uang yang ia pisahkan tadi? So, silahkan isi jawabannya di kolom komentar. Oke, sekian dari Mimin Barbar Channel. Bareng-bareng mengaji, bareng-bareng belajar, asal jangan bareng-bareng bully Mimin. Hatur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.